Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Desi Nurfitriani. Nah, di video kali ini saya akan memperkenalkan produk akhir kami yang berjudul aplikasi perhitungan luas bangun ruang. Nah, langsung saja kita lanjut ke programnya. Nah, ini adalah contoh program perhitungan aplikasi perhitungan luas. Nah, di sini di baris pertama sampai baris ke-7 ini disebut sebagai komentar. Nah, ini komentar ini tidak akan masuk saat kita compile programnya ya. Nah, kita lanjut lagi. Yang ke-9, import Java Until ini digunakan untuk menggunakan scanner. Dan scanner itu sendiri memiliki fungsi untuk mengambil suatu inputan. Baiklah, kita lanjut lagi ke baris yang 10. Baris yang ke-10 itu disebut public class, di mana kelas itu dinamakan class declaration untuk pendeklarasian kelas kita, yang nantinya nama file program yang dibuat harus sama dengan class declaration. Lagi ke baris yang ke-11 itu disebut public static void main. Itu adalah metode utama yang mendukung program itu berjalan. Dan string args itu adalah sebuah metode yang mengandung elemen itu elemen array. Kita lanjut lagi. Yang ke-12 sampai ke-27 itu disebut dengan tampilan awal. Nah, nantinya di tampilan awal ini waktu dikompil akan muncul proyek UAS semester 1 program perhitungan luas bangun ruang. Nah, di situ menggunakan sistem out.println. Kita lanjut lagi ke slide atau ke baris yang ke-30. Itu digunakan untuk halaman login yang nantinya sebelum kita masuk ke program harus masukkan dulu username dan password. Di situ menggunakan static void login untuk loginnya, kemudian nama Desi dan angka itu adalah untuk username dan passwordnya. Kemudian nanti akan tampil masukkan username Anda dan masukkan password Anda. Kemudian untuk tipe datanya menggunakan tipe data string. Itu untuk data dan username-nya menggunakan tipe data string. Nah, tipe data string itu metode utamanya adalah tipe data string untuk data itu metode utamanya adalah next line. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ini statement ini digunakan untuk perjabangan mencetak kebenaran data. Jika jika password dan username-nya betul, maka akan muncul selamat datang di program menghitung luas bangun ruang. Nah, kemudian untuk else-nya, jika tidak benar atau salah, maka akan muncul maaf, username atau password yang Anda masukkan salah, silahkan masukkan kembali, dan nanti akan diarahkan untuk menginput password dan username-nya kembali. Lanjut lagi ke statement yang berikutnya. Nah, statement ini digunakan untuk pemilihan menu awal. Nah, di sini ada banyak menu. Yang pertama itu menu program perhitungan. Di situ ada perhitungan, kemudian ada biodata pemrogram, kemudian menu yang ketiganya adalah keluar. Nah, di dalam sistem ini menggunakan sistem out.println itu digunakan dan ditampung ke dalam suatu array. Arraynya dimulai dari 0. Nah, di situ juga menggunakan tipe data integer untuk menunya. Kemudian di situ jika tipe data integer maka metodenya next int. Nah, kita lanjut lagi. Ini adalah if untuk pemilihan menu. Jika menunya yang pertama itu benar,
atau kita menginputkan menu yang pertama, maka akan dimulai. Kemudian else if-nya menu yang kedua adalah biodata. Tetapi jika yang ketiga, maka akan muncul terima kasih telah berhitung. Kemudian kita lanjut dengan statement yang ini, yaitu pemilihan bangun ruang yang akan dihitung. Nah, di sini bangun ruangnya untuk tipe datanya adalah string. Di sini ditampung ke dalam sebuah array untuk pemilihan menunya. Di sini ada luas lingkaran, luas persegi, luas segitiga, luas jajar genjang, luas semua bangun ruang, kemudian ada keluar. Nah, di sini juga menggunakan tipe data integer untuk bangun. Kemudian di sini untuk case pertama itu luas lingkaran dan diikuti selanjutnya untuk case-case berikutnya. Nah, di sini pemilihan menunya ditampung di sebuah array yang arraynya dimulai dari 0. Kemudian menggunakan integer untuk pemilihan menu, dan sistem ini akan hasilkan output silahkan pilih bangun yang akan dihitung. Lagi ke case yang pertama. Case yang pertama ini digunakan untuk menghitung luas lingkaran, dan ini adalah contoh programnya. Untuk menghitung luas lingkaran, di situ menggunakan variabel double untuk luas dan pi-nya itu 3,14 yang sudah ditanam. Dan kemudian ini adalah rumus untuk luas lingkaran, yaitu pi kali r kali r. Nah, kemudian kita lanjut lagi case yang kedua. Case yang kedua ini digunakan untuk menghitung luas persegi. Nah, sama dengan yang di atas, di sini menggunakan variabel double untuk sisi persegi dan luas persegi. Kemudian di dalam case itu harus ada break, itu adalah rumusnya. Kemudian variabel double untuk luas persegi, sisi perseginya. Kemudian di situ harus ada scannernya untuk menginputkan persegi, scanner persegi. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Untuk deklarasinya di sini adalah sisi persegi dan di scan atau dibaca, untuk dibaca nantinya. Kemudian di sini ada rumus luas persegi, yaitu sama dengan sisi persegi dikali sisi persegi, dan akan menghasilkan luas persegi adalah berapa nantinya yang akan diinputkan di programnya atau saat dikompil. Kita lanjut case yang ketiga, yaitu untuk menghitung luas segitiga. Sama halnya konsepnya dengan yang pertama dan yang kedua. Di sini menggunakan variabel double untuk alas dan tingginya, untuk inisialisasinya A dan T. Kemudian kita lanjut, di situ adalah scanner untuk terima luas segitiga untuk membaca luasnya. Kemudian A itu digunakan untuk alas, dan di situ akan di-scan adalah terima luas segitiga untuk luas segitiga. Kemudian T-nya juga di-scan terima luas segitiga. Nah, yang nantinya ini adalah rumus yang nantinya akan menghasilkan output luas segitiga adalah berapa, dan ini adalah rumus dari luas segitiga, dan di situ sudah ditanamkan langsung. Lanjut ke case yang keempat. Case yang keempat itu untuk menghitung luas jajar genjang. Di sini sama halnya dengan yang di atas, menggunakan variabel double untuk alas jajar genjang dan tinggi jajar genjang. Kemudian scannernya untuk terima luas jajar genjang. Itu adalah variabelnya untuk alas dan tingginya. Kemudian kita lanjut untuk scannernya. Ini adalah alas jajar genjang dan tinggi jajar genjangnya harus di-scan untuk mengetahui nantinya. Kemudian ini adalah luas sama dengan alas jajar genjang dikali tinggi jajar genjang. Ini adalah rumus untuk menghasilkan output luas jajar genjang adalah berapa. Kemudian nanti kita akan melihat hasilnya saat kita compile programnya. Ke case yang kelima, yaitu ini adalah case gabungan dari seluruh perhitungan rumus luas bangun. Ada menghitung luas lingkaran, menghitung luas persegi. Ini adalah semuanya gabungan dari luas bangun yang kita hitung tadi, dan menggunakan ada variabel
Dan di sini harus variabel yang berbeda dengan variabel yang di atas agar tidak tabrakan, agar bisa dibaca oleh si pemogramnya. Harus menggunakan variabel berbeda. Nah, contohnya di integer itu input pertama. Nah, di atas tadi scanner input saja, dan di sini untuk menghitung luas lingkaran ini menggunakan R1, yang tadi hanya menggunakan R saja. Ini kenapa harus begini? Karena ini adalah untuk deklarasi variabelnya harus berbeda dengan yang di atas. Ini untuk R1, dan luas lingkaran juga berbeda. Untuk pi-nya juga berbeda, deklarasi variabelnya untuk pi, dan ini untuk rumusnya juga berbeda. Luas lingkaran 1 sama dengan pi 1 ditambah R1 dikali R1. Nah, disitu akan menghasilkan output. Sama halnya dengan konsep-konsep persegi. Persegi juga sama halnya begitu. Harus berbeda variabel persegi yang case 5 dengan case yang kedua tadi. Di sini untuk menghasilkan outputnya harus berbeda setiap variabelnya. Kemudian kita lanjut lagi. For ini adalah digunakan untuk perurutan atau bubble sort. Di sini adalah sorting, pengurutan bubble sort. Di sini diurutkan dari yang paling kecil hingga paling besar. Di sini ada for integer h sama dengan 0 dan diinkrementkan. Kemudian ada for i sama dengan 0, i itu dikurang 1 karena nanti akan dari yang kecil ke besar. Kemudian diinkrementkan i++. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Di sini adalah variabel penampung, yang nantinya variabel penampung ini digunakan untuk menampung nilai sementara yang akan dipindahkan ke variabel penampung ini. Kemudian kita lanjut lagi, yang di bawahnya ini adalah masih untuk pengurutan atau bubble sort. Ini adalah rumusnya. Kemudian kita lanjut ke yang ke bawah. Ini adalah untuk output, itu datanya akan disimpan ke dalam sebuah array yang sudah diurutkan. Ini adalah rumus untuk pengurutannya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke case yang keenam, yaitu case yang keluar, yang pemilihan menu yang keluar tadi. Di situ akan muncul terima kasih telah melakukan perhitungan. Sistem sekarang akan diarahkan keluar dari sistem. Nah, itu untuk pemilihan menu yang ketiga tadi ya. Untuk pemilihan menu yang terakhir tadi. Nah, di sini jika pemilihan menunya tidak ada di sistem akan diarahkan keluar. Kemudian kita lanjut, ini adalah biodata pemogram, yaitu menu yang kedua tadi untuk biodata pemogram. Di sini sudah tampil nanti nama, tempat tanggal lahir, umur, fakultas. Di sini dimainkan untuk sistem outprint ln-nya saja. Tidak ada rumus-rumus tertentu. Kemudian kita masuk lagi ke yang selanjutnya. Ini digunakan untuk perulangan lagi. Jika nantinya apakah kita akan diberi opsi apakah Anda akan melakukan perhitungan lagi. Jika iya, harus mengetikkan angka 1. Jika tidak, kita ketikkan angka 0. Nah, kemudian ini adalah untuk penutup. Penutup ini digunakan untuk sudah selesai. Kemudian untuk mengujinya kita masuk ke CMD. Nah, kita besarkan dulu fontnya agar terlihat dengan jelas. Kita besarkan 16, kemudian kita klik OK. Ini adalah kompilannya. Kita masuk ke D, kemudian ke CD, ke ini foldernya. Di sini saya menamain tugas Java, kemudian masuk ke folder lagi yaitu UAS. Kita compile. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini programnya sudah berhasil. Kita tunggu lagi untuk tampilan awalnya. Nah, ini
adalah tampilan awal program kami atau program saya, yaitu program UAS semester 1, program perhitungan luas bangun ruang. Dan di situ akan diarahkan untuk masukkan username Anda. Kemudian kita masukkan lagi password Anda. Nah, di situ nanti kita masukkan password yang sudah kita tanam tadi. Kemudian kita enter. Nah, di situ akan muncul selamat datang di program menghitung luas bangun ruang. Dan di situ ada 3 menu program perhitungan, ada menu biodata pemogram, ada keluar. Nah, silahkan masukkan atau menu yang kita inginkan. Kita misalkan 1, kemudian kita enter. Nah, di sini akan ada list 6 menunya. Silahkan pilih menu. Kita coba yang pertama, yaitu luas lingkaran. Kita masukkan, kita enter. Nah, di situ nanti akan muncul menghitung luas lingkaran. Masukkan jari-jarinya, kita misalkan 7, dan di situ sudah dihitung luas lingkarannya sebesar 153,86. Apakah Anda akan melakukan perhitungan lagi? Jika iya, kita masukkan angka 1, jika tidak 0. Nah, kita coba lagi yang kedua, yaitu luas persegi. Nah, langsung saja masukkan panjang sisi. Nah, 4. Nah, di sini sudah melakukan perhitungan. Kita lanjut lagi untuk luas segitiga. Nah, menghitung luas segitiga, masukkan panjang 4, masukkan tingginya berapa, 6, dan di sini sudah ada hasilnya. Kemudian kita lanjut lagi untuk menghitung luas jajar genjang yang keempat, yaitu masukkan alas jajar genjang. Kita misalkan saja sembarang ya, 8 misalnya. Masukkan tingginya 4, kemudian kita lanjut lagi, kita coba lagi untuk yang luas semua bangun ruangnya. Kita masukkan 5, lalu nanti kita enter. Nah, di sini langsung menghitung luas lingkaran, masukkan jari-jari, langsung lanjut menghitung luas perseginya berapa, masukkan panjang sisi persegi misalnya 4, menghitung luas segitiga, masukkan panjangnya 6, masukkan tingginya 4, kemudian jajar genjang lagi, masukkan alas jajar genjangnya misalnya 8, begitu seterusnya sampai. Nah, ini adalah hasil yang sudah diurutkan menggunakan metode bubble sort atau sorting tadi. Metode bubble sort. Nah, ini adalah hasil dari pengurutannya dan disimpan ke dalam array atau dideklarasikannya menggunakan array untuk biar lebih rapi. Kemudian, apakah Anda akan lakukan perhitungan lagi? Jika iya 1, jika tidak 0. Kita coba 0. Nah, di sini akan muncul proses setelah selesai. Terima kasih. Dan dia diarahkan untuk keluar dari sistem. Nah, itu tadi adalah metode semua bangun ruang yang sudah dikompil. Nah, kemudian sekarang saya coba jika password dan username yang kita masukkan itu salah, apakah yang akan terjadi pada program. Nah, ini adalah compile. Nah, kita masukkan misalkan username-nya kita salah dan passwordnya salah. Kita tunggu hasilnya. Nah, di situ akan muncul, maaf, username atau password yang Anda masukkan salah. Silahkan masukkan kembali, yang nantinya akan diarahkan masukkan username Anda. Diarahkan untuk menginputkan username-nya kembali. Kemudian kita masukkan lagi username dan passwordnya. Kita enter. Kemudian kita pilih ke biodata pemogram. Nah, kita lanjut saja, kita pilih yang kedua. Kita enter. Nah, di sini adalah biodata pemogram. Di sini akan muncul nama, tempat tanggal lahir, umur, fakultas, status, dan di situ akan muncul terima kasih. Nah, ini semua menggunakan sistem out.println, tidak ada rumus tertentu. Kita akan lanjut untuk pemilihan yang keluar, yang menu yang ketiga, yaitu keluar. Nah, kita masukkan username-nya dulu dan passwordnya. Kemudian kita enter. Nah, di situ kita coba menu yang ketiga, yaitu keluar. Kita enter. Nah, di situ akan muncul terima kasih telah berhitung.
sistem sekarang akan keluar dari sistem. Nah, di situ akan diarahkan untuk keluar dari sistem. Mungkin hanya itu program yang saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.